فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب، بارك الله فيكم يا إخوان، حياكم الله وبياكم. Insyaallah ta'ala bismillah ta'ala kita akan melanjutkan silsilah yang kedua di dalam mempelajari ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Sebelumnya kita telah menyelesaikan kitab Sulamut Thullab ila al-Ajurumiyati fin nahwi ala tariqati su'alin wa jawabin, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Anas Abdul Khaliq Al-Imad hafizahullah ta'ala. Telah kita selesaikan dengan 15 kali pertemuan, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan silsilah kita, yakni silsilah belajar nahwu bersama ana gitu ya, bersama Abu Taimiyah ya. Di level yang kedua ini kita akan lanjut ke kitab yang berjudul Sulamul Mubtadi'in ala muqaddimati al-Ajurumiyati. Sulam sama seperti judul kitab yang kita pelajari sebelumnya, artinya tangga. Al-Mubtadi'in, kalau dia menggunakan hamzah artinya para pemula. Kalau dia menggunakan ain, yakni mubtadi'in, itu artinya ahlul bid'ah ya. Jangan salah itu. Kalau dia sulamul mubtadi'in, yakni tangga bagi para pemula, itu caranya diterjemahkan. Tapi kalau untuk menggunakan ain pada lafaz mubtadi'in ini, hamzahnya itu ganti ain, sulamul mubtadi'in gitu ya, artinya tangga bagi para ahli bid'ah gitu ya. Dan itu keliru, walaupun secara penyebutan hampir sama, tapi secara makharijul huruf itu berbeda. Ala muqaddimati al-Ajurumiyah, terhadap muqaddimah. Muqaddimah ini artinya pendahuluan dari kitab al-Ajurumiyah. Jadi Syekh di sini memberikan syarah yang ringkas bagi para pemula. Beliau kasih judul Sulamul Mubtadi'in, tangga bagi para pemula, untuk memahami muqaddimah al-Ajurumiyah, untuk memahami matan al-Ajurumiyah. Kenapa dinamakan muqaddimah al-Ajurumiyah? Karena kan memang matan al-Ajurumiyah ini adalah matan yang paling anfa di dalam ilmu nahwu itu ya, dan yang paling bermanfaat di dalam ilmu nahwu ini. Dia matan ringkas, cuman beberapa lembar kalau matannya saja yang dibahas ya. Itu ringkas tapi sudah mencakup hampir keseluruhan isi ilmu nahwu. Inilah keajaiban kitab Al-Ajurumiyah. Dan kitab Al-Ajurumiyah ini kitab yang mubarak, kata Syekh Utsaimin ya, diberkahi, yang dari zaman ke zaman terus dipelajari dari seluruh golongan ahli sunnah, dari golongan ahli sunnah, min ahli bid'ah juga belajar ya. Ini artinya buku ini diberkahi. Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita masuk ke pendahuluan atau syarahnya dari Syekh, muqaddimah dari syarah, kita akan memperkenalkan dulu. Ana akan bacakan biografi beliau mengenai Al-Imam Ibn Ajurrum ini. Adapun penulisnya ini Syekh Hasan ya, pensyarahnya ini Syekh Hasan orang Somalia. Sepertinya orang Somalia di Afrika. Adapun mengenai
penulis kitab ini, yakni Matan Jurumiyah, Al-Ajurumiyah. Boleh antum baca Jurumiyah, Jurumiyah atau Al-Ajurumiyah, boleh. Keduanya boleh. Nama beliau ana ambilkan dari kitab yang lain ya. Ana baca dari kitab namanya At-Tawdihat Al-Jaliyah fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Ini disebutkan nama beliau, nama penulis Al-Ajurumiyah ini adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji. Namanya, nama kunyahnya Abu Abdullah. Nama dia Muhammad. Nama bapaknya Muhammad, nama kakeknya Ibnu Dawud As-Sanhaji. Ya, As-Sanhaji. Boleh dibaca Sanhaji, boleh dibaca Sinhaji, boleh juga dibaca Sunhaji. Ada 3. Terus Asy-Syahir bibni Ajurrum, ya. Yang terkenalnya namanya Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum. Ini nama beliau. Adapun Sunhaji atau Sinhaji atau Sunhaji itu adalah nisbatun ila Sunhaja, dinisbahkan kepada nama Sunhaja, yakni wahiyya qabilatun bil Maghrib. Itu adalah sebuah kelompok atau qabilah, suku gitu ya, bil Maghrib, di Maroko. Maroko sekarang masuk ke Afrika ya, Maroko. Dan beliau dilahirkan pada tahun Isnataini wa Sab'ina wa Sittamiyah ya. Beliau lahir Isnataini wa Sab'ina wa Sittamiyah, yakni pada tahun 672 Hijriyah, di kota Bimadinati Fas. Nama kotanya itu kota Fas. Fa alif sin, Fas. Bibiladil Maghrib, di negeri Maghrib, Maroko. Maghrib ini Maroko. Ini biografi beliau singkat ya. Lahirnya pada tahun 672 Hijriah di kota Fas namanya. Fa alif sin, di negeri Maghrib, bibiladil Maghrib. Tep. Itu biografi beliau. Adapun beliau dilahirkan udah ya. Adapun tulisan-tulisan beliau itu ada beberapa. Yang pertama ini, Muqaddimah Al-Ajurumiyah fi Ilmi Al-Arabiyyah. Yang kedua ada juga yang berjudul Al-Bari' fi Qira'atin Nafi', nazm ya. Dan ada juga lagi nama kitabnya Faraidul Ma'ani fi Syarhi Hirzil Amani, wa huwa syarhun ala al-manzumati asy-Syatibiyah fi ilmi al-qira'at. Itu beberapa musannafat beliau, yakni karya beliau. Adapun beliau wafat ya, Ibnu Ajurrum ini wafatuhu tuwfiya rahimahullah sana pada tahun 23 wa 700 ya, sekitar tahun 23 wa 700 723. Dan mengatakan juga beliau wafatnya tahun 722. Berarti berapa? Bisa antum hitung sendiri ya umur beliau. Tapi itu biografi Ibnu Ajurrum rahimahullah. Adapun pujian terhadap kitabnya ini banyak ya. Dari Syekh Utsaimin, dari Mu'asirin ya. Kata Syekh Utsaimin, kitabun mubarak ya, kitab yang diberkahi. Banyak para ulama yang memuji. Disebutkan juga di dalam Syarh Al-Makudi. Ini di antara syarah-syarah yang bagus untuk dibaca ya.
tapi terlalu berat untuk bagi para pemula. Kata Al-Maqdisi, beliau mengatakan mengenai kitab Al-Ajurumiyah ini, ya. Kata beliau mengatakan fahuwa miftah, ya. Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini merupakan kunci, ya, di dalam ilmu lisan, yakni memperbaiki ucapan. Wa misbahu ghaibil bayan, dan penerang di dalam yang samar gitu, sesuatu yang samar. Penerang, lampu di dalam sesuatu yang samar. Banyak pujian para ulama mengenai kitab ini. Dan kitab ini adalah pondasi awal seseorang di dalam memahami ilmu nahwu. Jangan sampai seseorang belajar ilmu nahwu namun belum pernah belajar kitab Al-Ajurumiyah. Karena ini kitab ini sudah banyak mengeluarkan lulusan-lulusan yang sukses di dalam ilmu nahwu. Baik, ala kulli hal, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap syarahnya. Kita langsung saja kembali ke kitab ini, ke halaman yang ketiga. Kita baca, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kitab dibuka dengan bismillah. Kenapa? Iktidaan bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti contoh kitabullah yakni Al-Qur'an dan mengikuti contoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita baca langsung saja. Muqaddimatus syarih. Muqaddimatus syarih. Muqaddimah yakni pendahuluan dari pensyarah. Siapa pensyarahnya? Yani pensyarahnya Asy-Syaikh Hasan, ya, Al-Wajidi As-Salafi. Kata beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ya, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Salat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya, wa sallama tasliman katsira. Salam yang tasliman yang banyak, ya, keselamatan yang banyak. Amma ba'd, kata beliau, amma ba'du. Adapun yang setelah itu, kita baca, nah dekatkan dulu. Faqabalat dukhuli fi athna'i syarhil kitab. Sebelum kita masuk kepada inti syarah dari kitab Al-Ajurumiyah ini, natakallamu an khamsati umurin. Kami akan membicarakan atau membahas tentang 5 perkara dulu. 5 perkara. Kata beliau, al-awwalu ta'rifun nahwi lughatan wa istilahan. Definisi nahwu secara bahasa dan secara istilah. Kata beliau, an-nahwu lughatan, nahwu secara bahasa, yutlaqu ala ma'anin katsiratin, diitlaqkan atas makna yang banyak. Yakni makna nahwu secara bahasa itu, nahwu itu apa? Minha, salah satunya al-qasdu. Al-qasdu itu maksud artinya. Wal miqdaru, miqdar itu artinya ukuran atau timbangan. Wal mithlu atau misal, misal itu perumpamaan, gitu ya. Apa misal? Contohnya, Muhammadun nahwa aliyin, Muhammad seperti Ali. Atau Zaidun nahwa asadin, Zaid seperti singa. Itu yang secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, apa sih yang dimaksudkan dengan ilmu nahwu itu? Kata beliau, ilmun bi usulin mustanbatatin min kalamil arabi, adalah ilmu, ya, bi usulin mustanbatah, dengan dasar yang diambil. Usul itu dasar atau pondasi, mustanbatah ini diambil di sumber rujukannya, gitu ya, diambil gitu
min kalamil Arabi, dari kalam al-Arabi, ucapan orang Arab. Jadi pembahasan nahwu ini diambil dari ucapan orang Arab. Kata beliau, yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Yu'rafu biha, diketahui dengannya, ya, diketahui dengannya ahwalu awakhiril kalim, ya, keadaan harokat gitu ya, ahwalu awakhiril kalim, keadaan akhir al kalim, kata, sebuah kata, i'raban wa binaan, secara i'rabnya, secara perubahannya, wa binaan, atau secara ketetapannya. Ahwalu awakhiril kalim, akhir harokatnya gitu maksudnya ya, secara i'raban perubahannya, atau binaan, atau secara kebinaannya, ketetapannya. Itu yang pertama, nahwu secara bahasa dan secara istilah. Ats-tsani mawdu'un nahwi, yang kedua judul nahwu. Maksudnya apa yang dimaksudkan dengan ilmu nahwu ini, apa yang ingin dibahas di dalam ilmu nahwu ini. Kata beliau, wa mawdu'uhu, judulnya atau intinya atau pembahasannya gitu ya, pembahasannya mawdu'un nahwi, pembahasannya apa? Al-kalimatu al-arabiyatu, al-kalimatu al-arabiyatu, ya, yakni kalimat bahasa Arab. Jadi yang dipelajari dalam ilmu nahwu ini adalah kata bahasa Arab. Kata beliau, min haitsu, dari sisi, yabhathu an ahwali awakhiriha, apa yang dibahas dari sisi keadaan akhir harokat sebuah katanya itu. Min jihati al-i'rabi wal bina, dari sisi perubahannya al-i'rab wal bina, dan ketetapannya, tetapnya suatu kata itu. Itu yang dibahas dalam ilmu nahwu. Yang ketiga, ats-tsalitsu faidatun nahwi. Apa sih faidah di dalam mempelajari ilmu nahwu? Kata beliau, wa faidatuhu, faidahnya, saunul lisani anil khata'i, ya, menjaga lisan dari al khata'i, kesalahan. Saun itu menjaga, ya, saunu lisan, menjaga lisan dari kesalahan, fil kalami, dalam berucap gitu ya, dalam berucap. Wal isti'anatu bihi ala fahmi ma'anil kitabi wa sunnah, dan membantu atau menolong untuk mempelajari ini, membantu atau menolong kita gitu ya, menolong seseorang itu untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah, untuk memahami kitab dan sunnah. Kenapa coba? Karena kitab dan sunnah itu berbahasa Arab, dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Akan mampu dipahami secara sempurna apabila seseorang mempelajari bahasa Arab, gitu kan? Kan lucu apabila ada seorang pengajar, gitu kan, kemudian tidak mengerti nahwu shorof misalnya, kemudian dia mengajar, dan seseorang ramai-ramai mengambil ilmu darinya. Ini merupakan kesalahan, ya. Ini merupakan kekeliruan. Orang yang tak paham bahasa Arab itu tak layak diambil ilmunya, tak pantas untuk didengarkan ucapan-ucapannya di dalam fatwa agama. Bagaimana dia mau memahami agama secara sempurna sedangkan bahasa agamanya sendiri dia nggak paham? Akhirnya harus semangat belajar bahasa Arab, gitu ya. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia itu sanawatun khadda'at, tahun-tahun penipuan. Yusaddiqu fihal kadhib, dibenarkan orang yang suka berdusta, wa yukadzibu fiha shadiq, dan dibenarkan mendustakan orang yang suka, wa yusaddiqu fihal shadiq, membenarkan orang yang suka berbuat dusta, gitu ya. Di akhirnya Nabi mengatakan apa? Kata Nabi SAW, nanti akan ada ruwaibidah. Kata Nabi SAW melanjutkan, para sahabat mengatakan, siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-rajulu taffah
yatakallamu fil amri amma. Laki-laki yang dungu, ya. Ar-rajulu tafa, laki-laki yang dungu, yatakallamu fil amri amma, membicarakan urusan umat, urusan umum. Gak tahu bahasa Arab, gak pernah belajar usul fikih, gak pernah belajar nahwu, ya kan? Kemudian berani berceramah ke sana ke sini. Apa yang dibawakan? Kalau bukan kesesatan, ya. Tak bisa bahasa Arab, bagaimana dia memahami Al-Quran dan Sunnah? Waktu itu ada orang live, seperti live di video gitu ya. Terus dia memberikan fatwa fulan, si fulan begini, si fulan begini. Kemudian dia membawakan hadis. Terus ana tanya gitu ya. Dia mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, katanya. Terus ana tanya, ya apa i'rabnya khairan? Katanya nggak penting i'rab itu, katanya. Allahul musta'an, ini musibah. Ya. Ana nggak mau panjang lebar, ana blokir saja ya kan ikhwan ya. Menghabiskan waktu. Ini bahaya. Tanda-tanda ruwaibidah sudah tersebar. Orang berani berdakwah tanpa ilmu. Ini musibah. Katanya mengatakan, i'rab nggak penting, Allahul musta'an. Ya. Ini musibah. Kita lanjutkan. Kata beliau, mukhatabatul arabi ba'duhum ba'dah. Dan kita bisa berbicara mukhatab, lawan, kita bisa berbincang dengan orang Arab dengan sebagian mereka dan yang sebagian, maksudnya kita mampu berbicara ke mereka, komunikasi ya. Kalau kita mempelajari ilmu nahwu, orang Arab juga banyak juga ancur nahwu ya. Yang penting kalau pengen belajar nahwu ini, kita harus menghafal qawaid dan mufradat. Nah juga kadang masih lupa ikhwan kalau ngobrol gitu bahasa Arab, karena sulit, lisan kita nggak terbiasa gitu ya. Itu hanya perlu pembiasaan saja gitu ya. Taib. Yang keempat, ar-rabi wadi'un nahwu. Peletak pertama ilmu nahwu. Siapa peletak pertama ilmu nahwu ini? Kata beliau, al-masyhuru anna awwala man wada'ahu Abul Aswadi ad-Du'ali. Al-masyhuru, yang dikenal, yang terkenal, bahwasanya yang pertama kali meletakkan atau menuliskan ilmu nahwu ini bernama Abul Aswad ad-Du'ali. Namanya Abul Aswad ad-Du'ali. Wa yuqalu, dan juga bisa dikatakan Ad-Daili rahimahullah. Jadi Abul Aswad ad-Du'ali atau Abul Aswad ad-Daili, semuanya sama. Ini kata Syekh Hasan ya, Al-Wajidi hafizahullah. Bi amri amiri al-mu'minina, dengan perintah, bi amri itu dengan perintah amiril mu'minin, pemimpin kaum mukminin, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Allah musta'an. Udah cukup malam masalahnya, kurang fokus. Tapi tak apa. Dari perintah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi yang meletakkan pertama ilmu nahwu ini adalah namanya Abul Aswad ad-Du'ali atau Abul Aswad ad-Daili. Boleh semua. Ad-Daili kayak bahasa Inggris kan ya, ad-Daili. Yang kelima, yang terakhir, kita tutup pembahasan kita malam hari ini di muqaddimah awal kitab kita pelajaran Al-Ajurumiyah ini. Yang kelima, al-khamis, hukmun nahwi. Apa hukum mempelajari ilmu nahwu? Nah, ini penting. Kata beliau, hukmuhu al-wujub. Mempelajari ilmu nahwu ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya apa? Wajib. Waqad yata'ayyanu ala ba'din duna ba'din. Waqad yata'ayyanu. Qad ketemu fi'il mudhari' diterjemahkan dengan terkadang. Dan terkadang ya. Tapi kalau qad setelahnya fi'il madhi, maka diterjemahkan dengan sungguh. Contoh qad qamatis shalah. Sungguh salat telah akan berdiri gitu ya. Qad qamatis shalah. Itu fi'il madhi.
sungguh salat akan berdiri. Maksudnya sebentar lagi akan dilaksanakan. Tapi kalau qad setelahnya fi'il madhi, fi'il mudhari, wa qad yata'ayyanu, dan terkadang ya, diwajibkan atas sebagian duna ba'd, tapi tidak diwajibkan dengan sebagian yang lainnya. Ya. Kaman arada tafsir al-Qur'anil azim. Seperti orang yang ingin mentafsirkan Al-Qur'anil azim, ya. Orang yang ingin mentafsirkan Al-Qur'anil azim itu hukum mempelajari nahu al-wujub. Ya, al-wujub. Atau wal haditsin nabawi, ya. Atau orang yang ingin mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah al-wujub. Apalagi seorang ustadz, ikhwan. Seorang ustadz gak mau belajar nahu, itu adalah musibah bagi umat Islam, ya. Gak pantas seorang ustadz sudah ceramah di mana-mana tapi gak paham nahu, itu musibah, ya. Itu adalah musibah. Min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, banyaknya penceramah dan sedikitnya ahli fikih, orang yang faham mendalam agamanya. Banyak penceramah sekarang, ngoceh di mana, di platform gitu, ya. Pikiran belajar bahasa Arab sungkan, enggan. Nah, itu yang dikatakan oleh Syekh. Kita ambil muqaddimahnya ini 5 perkara, ya. Insyaallah taala besok kita akan masuk ke babu al-kalam. Bab al-kalam, yakni perkataan atau kalimat, jumlah. Insyaallah taala bismillah taala kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di dalam menuntut ilmu syar'i hatta nalqah, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum ikhwan.